Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Ya, terima kasih Mas Rizal yang sudah memimpin doa. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, mari kita ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat? Ya. Anak-anak semuanya, hari ini nanti Pak Miftah akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya. Materi yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua ya. Untuk hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai kecerdasan artifisial. Nah, apa ini kecerdasan artifisial? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Ya. Kecerdasan artifisial ini biasa disebut KA atau AI. Tahu AI? AI ya. Ya. Nih, Pak Miftah akan mencontohkan AI. Ini adalah aplikasi ya. Namanya aplikasi apa? Canva. Ini sangat sederhana. Nah, di Canva sekarang itu sudah ada AI-nya. Percaya nggak? Ya, ini ada di template-nya ya. Pak Miftah pernah membuat gambar itu berdasarkan prompt yang Pak Miftah buat atau inginkan. Simpel aja. Kita tinggal klik sini ya kan. Nah, tinggal di sini kita ketikkan. Kamu pengen apa? Ronaldo. Oke. Buatkan kartun Ronaldo. Nah. Coba kita lihat di sini akan memproses. Ya. Nah. Jadi bisa dibuat. Nah, ini Ronaldo. Tuh. Ya, ini ya. Nah, ini Messi. Nah, ini contoh Ronaldo. Ini kalau yang anak sekolah yang baru ada, kami dari sini. Bosan bawahan ini. Kemudian ini hasil laporan ya, gambar ini. Jadi, ada sekali ya. Itu namanya kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Sebenarnya kita itu cerdas semuanya. Ya, Allah itu menciptakan otak kita yang sedemikian rupa ya, sehingga bisa menyimpan apapun, mengingat apapun, ya, menulis, ya, bahkan menciptakan AI itu ya manusia. Ya. Jadi AI itu diciptakan manusia atau diciptakan sendiri? Atau oleh robot? Sama manusia. Ya, sebenarnya cerdas AI apa cerdas manusia? Manusia. Ya. Nah, itu gambaran tentang kecerdasan artifisial ya atau AI ini. Nah, ya, kecerdasan. Sekarang kita mulai coba. Nah, ya. Oke. Kita klik sini coba. Gerak ya kan? Oh, gerak toh? Nah, ini AI ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 3, yaitu nanti kalian harus mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Oh, mesin ada yang cerdas dan nggak cerdas ya Pak? Iya, ada ya kan? Kemudian yang ketiga adalah etika dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada. Nah, manfaatnya nanti kalian akan tahu apa itu kecerdasan artifisial, ya. Terus nanti bagaimana penerapannya kamu juga akan tahu. Yang kedua, manfaatnya adalah bisa membedakan mesin cerdas, non cerdas. Kamu tahu mesin cerdas, non cerdas? Enggak. Tahu enggak? Enggak. Nah, nanti saya kasih tahu. Kemudian etika atau adab. Ya, ini yang sudah sering kalian gunakan ya, etika dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari. Kemudian sebelum nanti Pak masuk pembelajaran ini,
nanti anak-anak ini sudah kita bagian kelompok ya. Dari kelompok, ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nanti kita ada kerja kelompok, ada kerja individu. Atau nanti Pak Miftah kasih LKPD ya, LKPD pengerjaan kelompok, dan nanti yang terakhir asesmen mandiri. Ya, itu untuk penilaian Pak Miftah apakah kamu paham atau tidak mengenai materi ini. Lanjut, apa itu AI tadi? Nah, apa? Iya. Apa? Kecerdasan buatan. Apa, Jal? Coba yang keras, yang keras. Kecerdasan buatan manusia. Ya. Ya, nyambung ya. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Betul. Nah, coba kita lihat di sini. Sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Betul yang Rizal katakan tadi. Nah, kamu tahu sudah menyampaikan belum ke Rizal? Belum ya? Ya. Berarti Rizal sudah bisa menangkap apa itu kecerdasan artifisial. Yang bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpul. Iya. AI ini atau kecerdasan artifisial ini tidak bisa kalau nggak ada data yang kita masukkan. Kayak tadi prompt ya, atau tulisan. Nah, kalau Pak Miftah cuma biarkan saja, kira-kira bisa ada gambar Ronaldo nggak? Enggak. Misal kamu mau mencari makanan di Google, kamu cuma buka aja Google, nggak kamu ketikkan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu, dia harus berdasarkan data yang ada, ya. Nah itu namanya kecerdasan artifisial. Jadi dia seperti manusia, dia diciptakan oleh manusia. Diciptakan ini sudah ada sejak tahun 1956. AI sudah ada sebenarnya. Ya, dikembangkan, nah baru sangat booming itu hari ini ya, tahun ini ya. Contohnya ini, ya. Pernah lihat ini? Ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk kecerdasan artifisial, ya, aplikasi yuk. Ya, kalian pernah buka YouTube? Pernah lah, nggak mungkin ya. Kamu buka apa, Ata? Kalau di YouTube kamu bukanya apa? Kamu nyarinya apa di YouTube? Makanan. Ya, makanan. Ata suka makan dia. Ya, kalau kamu sekali aja nulis makanan, Mas, nanti ketika kamu buka YouTube lagi, tiba-tiba ada gambar makanan banyak nggak? Iya kan? Ya. Nah itu, jadi YouTube itu sudah pintar. Ya, dia bisa merekomendasikan riwayat yang ditonton. Ya, bahkan kita tidak ngetik saja, Mas, cuma scroll, cuma 1 detik, 2 detik itu sudah bisa membuat pola atau algoritma. Ya, ya gitu. Kemudian ada lagi apa ini? Google Translate ini juga. Google Translate kalau sering digunakan, dia akan menerjemahkannya itu akan lebih betul ya. Ya, lebih jelas. Tapi kalau kita jarang menggunakan, ya dia akan seadanya. Nah, ini sering digunakan, ya. Bisa. Nah, dari contoh yang tadi Pak Miftah sebutkan, ya, ternyata kecerdasan artifisial itu nanti ada pola cara kerjanya. Jadi nanti kamu jangan heran ketika kamu buka HP, saya nggak cara ngetik ini kok udah ada ya Pak. Mungkin 5 hari yang lalu atau 10 hari yang lalu kamu, iya, gitu ya. Atau tidak sengaja kamu scroll gitu ya kan? Iya, itu akan keluar. Nah, polanya seperti ini, cara kerjanya. Berdasarkan apa tadi? Data, masukkan proses luaran. Kemarin berpikir komputasional ya, berpikir seperti komputer. Ya. Data kita masukkan, ada pertanyaan, perintah suara tadi ya, teks atau gambar. Jadi sekarang itu Mas, misal ngerjain soal itu tinggal foto aja, jepret, keluar jawabannya. Ya enggak? Ya, ini pertanyaan, bertanya bisa.
Perintah suara bisa, teks bisa, gambar bisa. Nah, ini namanya kecerdasan artifisial. Proses dia akan diproses berdasarkan apa? Algoritma. Yang algoritma ini adalah seperti pola yang sering ya kebiasaan, ya. Kemudian diprediksi sama AI-nya, ada outputnya, keputusan, hasil karya seni, prediksi atau saran, ya. Tadi kayak pemerintah, tadi kan buat Ronaldo, ya ternyata ada Messi, ya kan? Mungkin temannya ya kan dia memprediksi. Oke. Sebelum kita masuk ke sini ada pertanyaan tentang kecerdasan artifisial. Apa? Ya? Tidak ada? Ya. Kemarin Yang pas mapsi. Mapsi masih ingat? Iya. Ya. Pak Miftah menghidupkan AC dengan HP. Bisa. Ya, ini ada riwayat AC-nya ini. AC Green namanya. Ya, pakai HP. Ya. Kemudian Pak Miftah matiin kipas yang ada di musola itu? Ya, itu pakai HP. Sekarang Pak Miftah lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Apa? Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Ada yang tahu mesin? Mesin itu apa? Mesin itu apa? Hah? Apa? Yang menggerakkan apa? Menggerakkan kehidupan. Mesin itu seperti bahasa gampangnya komponen ya yang bisa bergerak sendiri atau digerakkan. Nanti ada namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Saya baru tahu Pak ada mesin non cerdas. Berarti nggak pinter Pak. Ya pinter tapi kategorinya non cerdas ya. Nah, mesin cerdas itu seperti apa? Coba kita lihat di sini. Nah, langsung saja. Coba kamu pahami. Mesin cerdas versus mesin non cerdas. Ada 3 aspek di sini. Cara kerja, adaptasi. Adaptasi itu cara dia menyelesaikan diri. Ada pengambilan keputusan. Saya mau prediksi. Cara kerja bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Itu kalau mesin kalau non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Ya, oke. Berarti kayak motor, berarti Rizal udah mulai paham. Kalau mesin cerdas apa Jal? Contohnya Jal. HP, oke, pinter AI ya. Nah, berarti udah paham ya? Iya. Oke. Kemudian adaptif bisa menyelesaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyelesaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Ya. Tadi yang disebutkan kamu udah termasuk cerdas non cerdas. Mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi seperti itu mesin cerdas dan non cerdas. Kira-kira sudah paham? Coba kata non cerdas apa non cerdas? Apa rusak? Ya enggak kayak gitu. Kereta ya. Pintar ya. Itu yang disebutkan temanmu itu salah satu contohnya ya. Jadi nanti kamu bisa membedakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal di rumahmu, kamu bisa mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Tahu ya? Contohnya. Nah, coba sekarang. Kalkulator. Hah? Non cerdas. Robot menghisap debu. Cerdas. Kenapa dia cerdas? Iya, dia bisa ada sensornya, ketika ada benda dia tidak takut nabrak, ya kan? Nah. Ini selanjutnya terakhir adalah etika penggunaan kecerdasan artifisial ini. Tadi di awal Pak Miftah sampaikan ya, bahwa AI ini kita harus menggunakan secara bijak, sana dan bertanggung jawab. Ya, ini walaupun buatan manusia, kalau kita tidak bijak, ya perhatikan, kalau kita tidak bijak, itu nanti akan menimbulkan fitnah, hoax, perpecahan, demonstrasi, perang,
Ya, itu bisa. Cuma gara-gara postingan itu yang DPR itu ya, sampai rumahnya di jarah. Nah, itu kan ada provokatornya ya. Cuma postingan itu loh. Ya diposting gitu kan. Dan sebagainya. Hati. Itu ya. Harus bertanggung jawab dan bermanfaat. Ini melindungi privasi dan data ini harus hati-hati. Ya, jangan sembarang memberikan identitas, foto, KTP, nama, tempat tanggal lahir atau alamat. Ya, ini harus hati-hati. Ya. Ya. Ini bisa karena nanti bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Karena kan AI itu bisa dilihat sama orang. Kalau yang paham itu bisa ya, bisa. Hacker-hacker ya. Ini ya. Nah. Oke. Selesai. Materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang membuat AI pertama itu lupa namanya siapa ya. Tapi ada orang yang menciptakan ya. Yang menciptakan AI itu manusia ya. Kalau yang menciptakan kecerdasan itu ingat. Cerdas manusia apa cerdas AI? Manusia. Karena AI dibuat oleh manusia. Hanya digunakan untuk membantu saja. Ya. Setelah ini kalau sudah paham, ya seperti tadi yang Pak sampaikan, nanti akan mengerjakan tugas kelompok. Setelah itu nanti akan mempresentasikan satu-satu. Nah, silakan berdiskusi, diberi nama kelompok. Udah semua? Di sini, di depan sini. Perhatikan. Nanti di sini ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya di sini. Kemudian jawabannya. Kalau pertanyaan nomor 1 di kotakan sini. Pertanyaan yang kedua, kamu adalah di sini menentukan mesin cerdas dan non cerdas. Tinggal ditulis. Oh, mesin cerdas apa, non cerdas apa berdasarkan gambar yang di sini. Paham ya? Gampang? Oke, silakan. Selesai ya? Nah, sekarang Pak minta tunjuk kelompoknya Rijal. Ya, semuanya maju. Ya. Semuanya ya. Gak apa-apa. Ya, yang penting maju. Ya. Ucapkan salam, kemudian perkenalkan nama kelompoknya. Geser sini tengah, ke tengah. Ya. Yang lain perhatikan. Dah? Ya. Mulai. Bentar Jal, pakai ini Jal. Alah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan namanya, ya, macam apa? Ayo. Perkenalkan. Ya. Udah, ayo Mas. Rizal aja, Rizal. Perkenalkan kami kelompok 2, anggota Habis, Hamzah, Rijal. Afna, Alia. Ya. Ya. Hasil dari diskusi kami. Hasil dari diskusi kami mengerjakan soal LKPD. Soal pertama. Soal pertama, sebutkan 5 contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Keras. Jawabannya 1. Mencari informasi. 2. Tempat menyimpan data. 3. Mengedit foto atau video. 4. Tempat belanja online. 5. Sebagai sarana pembelajaran. Ya. Oke, terus yang kedua. Mesin cerdas. Ya, yang mesin cerdas. Yang mesin cerdas. Google Maps, Ya. robot pintar, smartphone, smartwatch, laptop, aplikasi TikTok.
Oke, terus yang non cerdas? mesin non cerdas, sepeda, dispenser, kipas angin, blender, jam dinding, senter. Ya, kira-kira sudah sama? Ya, oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan, terima kasih untuk Mas Rizal dan teman-teman. Selanjutnya kelompok sini, mana? Kelompoknya Yokan. Nah, nanti ya. Kelompok ini, Arkan mana Arkan? Ya. Seperti tadi ya. Ini kan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Isam, Arkan. Hasil dari diskusi LKPD kami, soal pertama, sebutkan 5 contoh pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk membantu kita belajar. Kedua, mencari resep makanan. Ketiga, untuk mencari jalan. Keempat, mengetahui cuaca. Kelima, untuk memerintahkan sesuatu. Ya. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, tentukan mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas, Google Maps, robot pintar, smartphone, smartwatch, laptop, aplikasi TikTok. Ya. Mesin non cerdas, sepeda, dispenser, blender, jam dinding, kipas angin, senter. Ya. Kira-kira sudah sama? Oke, beri plus untuk kelompoknya Arkan. Nah, silakan Mas Arkan. Ya. Terima kasih. Ya. Duduk. Ya. Sudah presentasi semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada anak-anak yang hari ini luar biasa mengerjakan LKPD-nya begitu antusias. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Nah, cukup. Ya, cukup. Oke. Dari 2 pertanyaan tadi, apa ada kesulitan? Tidak. Bagus ya. Bisa semuanya? Bisa. Oke. Oke, biar tidak ngantuk, ya, Pak Mifta mau tepuk ulul albab ya. Apa? Yal ulul albab ya. Ya. Siapa kita? Ulul albab. Siapa kita? Ulul albab. Sekali lagi. STID ulul albab. Unggul adab, unggul prestasi, Allahu Akbar. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah, oke. Kalau sudah semangat, sudah nggak ngantuk lagi? Tidak, oke. Semangat ya. Walaupun puasa tetap semangat. Oke. Setelah tadi kita kalian mengerjakan LKPD, ya. Untuk penilaian Pak Miftah secara individual, ini Pak Miftah akan bagikan asesmen ya. Yang akan nanti dikerjakan, kalau sudah selesai dikumpulkan. Oke, nanti setiap kelompok mengumpulkan ya. Silakan. Diberi nama, kemudian dikerjakan. Ya iya, ini namanya individual ya, sendiri-sendiri. Oke. Ya. Sudah selesai ya? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, silahkan ketua kelompok mengumpulkan ya. Nanti diberikan ke Pak Miftah sama LKPD-nya. Ya, Sidan dikumpulkan. Kemudian sini Putra, situ Rizal, sini Arkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, sudah.
Oke, sudah semuanya dikumpulkan? Sudah? Oke, LKPD sudah? Asesmen sudah? Oke, terima kasih. Nanti untuk penilaiannya Pak Miftah ya. Ya. Oke. Oke. Sebelum Pak Miftah akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan. Kita sudah belajar apa? Apa? AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia. Kemudian ada mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga etika. Nah, harapannya nanti anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu saja mungkin dari Pak Miftah. Kurang lebihnya Pak Miftah mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pak Miftah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.